Puji Tuhan, kita hari ini kita berkumpul, kita bersatu hati, kita mau beribadah. Meskipun suasana pada malam hari ini kita tetap online, tetapi kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih bisa memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas, kita masih bisa ibadah online bareng-bareng. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kita, mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau persembahkan setiap hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari demi hari kami boleh lewati itu semuanya bersama-Mu Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan setiap kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu di hati kami Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh hidup. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu yang selalu memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tiada yang dapat kami balas selain kami menyembah-Mu. Selain kami meninggikan Engkau, tiada yang dapat kami lakukan, hanya itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sebelum kita masuk lebih lagi, kita sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau datang. Mari kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan.
bebaskan roh jiwa kita untuk bernyanyi bagi Tuhan kita. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau upkan diri kita biar kita beroleh kekuatan yang baru juga. Ayo teman-teman yang di rumah maupun di tempat ini, kita boleh sama-sama kita berdiri, bahkan kalau kita bisa melompat, kita melompat buat Tuhan. Karena kita jiwa anak muda, kita pasti boleh lebih lagi semangatnya. Amin teman-teman. Ya, mari kita nyanyi betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Ya, kita sambil bertepuk tangan. Kau berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa, berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaulat, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Yes Tuhan, Kau hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaulat, Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaulat, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Yes, Allah kita berkuasa di bumi maupun di surga. Dalam kemuliaan, dialah Allah, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yakinkan ini, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaulat, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau lebih lagi, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi, kita nyanyikan bersorak-sorai. Ya teman-teman, yang kita siap, kita lebih lagi kita bernyanyi. Kalau bisa kita semangat-semangat, jangan cuma tepuk tangan, cuma gini-gini, tapi kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai
kembali duduk lagi. Kita mau masuk lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Selama-lamanya Tuhan kami tetap menyembah-Mu. Kami tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama katakan Allah langsung
tinggikan namamu. Terima kasih. Haleluya. Lady doa buat firman. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat bukti kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Kau Allah yang selama-lamanya akan kami sembah. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami. Berkati Tuhan biar setiap kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan itu dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami boleh melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan Kau berkati, Kau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Shalom semuanya. Nah, dimanapun teman-teman berada, shalom. Saya percaya kabar tes. Cek. Tes. Saya percaya kabar teman-teman semuanya itu luar biasa baik, amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang satu pembahasan sama seperti yang dibahas di Sabtu lalu, cuma lebih berujung kepada satu bagian. Nah, hari ini saya mau kasih tema ya, yaitu sadar sepenuhnya. Kenapa saya ngasih tema itu sadar sepenuhnya? Karena untuk sekarang ini bahkan lalu-lalu masih banyak anak Tuhan tuh belum sadar sepenuhnya dalam hidupnya bahwa aku hidup dalam Allah ini tujuannya untuk apa? Lalu kenapa aku hidup untuk Allah? Nah, itu perlu semua teman-teman termasuk saya ya, itu sadar supaya jangan ketika kita hidup dalam Allah, kita udah dibaptis, kita udah melakukan kehendak Allah, tahu-tahu pada akhir ujung pertandingan atau pada akhir hidup kita itu malah kita ditolak. Nah, Paulus sendiri katakan di Perjanjian Baru ya, Paulus sendiri katakan jangan Paulus udah ngerjakan semuanya, dia lakukan sungguh-sungguh, tahu-tahu Tuhan malah nolak dia. Nah, itu supaya kita sadar sepenuhnya, kita harus antisipasi. Bukan antisipasi lagi, tetapi kita harus melakukannya. Karena sebagian, bahkan seluruhnya, anak Tuhan itu punya tanggung jawab untuk menjaga hidupnya. Nah, kalau nggak bisa lakukan tanggung jawab tersebut, maka kita nggak bisa disebut sebagai anak Tuhan, karena nggak bisa jaga hidup kita. Nah, tujuan hari ini supaya tidak jatuh lagi dalam dosa, ya, supaya setiap anak manusia, semua anak-anak Tuhan ya, yang lebih tepatnya itu yang udah hidup, masuk, menyerahkan hidupnya sepenuhnya, mau dipakai Tuhan sepenuhnya, itu supaya nggak jatuh lagi dalam dosa. Nah, kenapa penting? Karena ketika kita melakukan kehidupan rohani kita juga perlu menjaga hidup kita. Nah, secara jasmani juga selalu banyak ada godaan. Nah, kalau kita nggak bisa sadar sepenuhnya, cepat atau lambat itu kita pasti jatuh lagi dalam dosa. Nah, siapapun, bahkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan pun secara jasmani atau rohani pun bisa jatuh lagi dalam dosa kalau nggak jaga hidupnya sungguh-sungguh. Nah, saya mau kasih tahu lebih awal dulu bahwa anak-anak manusia itu sebelum dilahirkan atau masih dalam kandungan ya, belum menginjak tanah bumi, itu tuh semua manusia itu udah ada namanya benih dosa. Jadi kenapa anak-anak atau anak remaja ya, hanya karena melihat satu hal, dia tuh bisa langsung niru, bahkan bisa melakukan karena ada benih dosa yang mendorongnya. Nah, itulah mengapa Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh dalam Tuhan supaya kita itu
menyerahkan sepenuhnya, lalu ganti dari benih dosa itu adalah benih ilahi. Nah, kita perlu sadar sepenuhnya. Kenapa kita perlu sadar? Karena ketika kita ingin hidup dalam Allah, kita itu sebenarnya masuk dalam bait Allah. Nah, kita tahu sendiri kalau bait Allah itu adalah bait yang kudus. Nah, firman Tuhan katakan di 1 Korintus, ya kita buka sama-sama. Satu Korintus, sebentar. Nih, dikatakan gini di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ya, biar saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa masih banyak tuh anak Tuhan yang nggak sadar, yang masih melekat benih dosa dalam hidupnya. Kenapa masih ada benih dosa? Kenapa nggak benih ilahi? Kan kita udah masuk dalam pertobatan. Kita tuh udah sebenarnya nyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Kenapa nggak benih ilahi? Alasannya adalah, jawabannya adalah karena kita nggak sepenuhnya dibenarkan oleh kebenaran. Karena kita nggak sungguh-sungguh. Nah, menjadi alasan kenapa kita bisa sepenuhnya dalam Allah, kenapa kita bisa merasakan sukacita adalah karena kita dibenarkan oleh kebenaran. Kita melakukan, ya, semua anak-anak Tuhan itu melakukan semua tugasnya. Nah, yang tadi saya awal katakan adalah tanggung jawab. Nah, itulah mengapa kita harus sadar bahwa sifat kanak-kanak itu salah satu sifat kanak-kanak itu adalah menuruti apapun yang dilihat, ya pengen dicoba, apapun yang pengen sesuatu yang mengganjel nih, sesuatu yang pengen dilakukan pasti lakukan, baik itu sifatnya buruk atau baik, tapi karena kepenasarannya ya pasti dilakukan. Nah, oleh karena itu, mengapa kita perlu sadar sepenuhnya, mengapa kita perlu bertanggung jawab dalam hidup kita supaya kita hidup kudus, supaya kita itu jangan ditolak oleh Allah. Nah, banyak anak Tuhan itu secara jasmani yang kita lihat nih, secara jasmani itu orangnya luar biasa. Nah, mungkin secara penilaian dari luar itu luar biasa, bagus, baik, lalu kelihatan sangat memuji Allah, lalu dalam aktivitas rohani sangat luar biasa. Mungkin secara penilaian dari pakai persen nih 95% dari 100. Tapi secara rohani dalam hubungan dia dengan Tuhan malah kebalikannya, 5 dari 100. Nah, Tuhan mau kita sadari kenapa itu penting. Nah, untuk melakukan hal itu, penyadaran itu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam pengharapan. Mungkin ini seringkali kita dengar di beberapa penyampaian khotbah lalu oleh Bapak Gembala atau Ibu Gembala atau saya sendiri, ya. Hidup dalam pengharapan. Mengapa harus hidup dalam pengharapan? Ya, sama seperti halnya saya sampaikan contohnya kayak jasmani. Kenapa kita harus punya cita-cita? Supaya kita bisa melakukan hal atau kegiatan yang bisa itu tuh seterusnya itu disamakan dengan cita-cita. Kalau misalnya kita punya cita-cita jadi polisi, tapi hobi kita adalah masak, lalu kebiasaan kita adalah masak, nggak mungkin tercapai cita-cita kita sebagai polisi. Nah, kalau kita punya cita-cita sebagai presiden, tapi hobinya malas dan lain-lainnya, lebih suka mengurung waktu tuh untuk kebiasaan yang sebenarnya itu membuang-buang waktu, maka cita-cita kita untuk merunjuk sebagai presiden, kita pengen jadi presiden itu pada akhirnya adalah sia-sia. Nah, sama dengan Tuhan ingin sampaikan bahwa kita harus hidup dalam pengharapan.
Nah, tapi sebelum masuk dalam hidup dalam pengharapan, ya mungkin teman-teman sekalian mungkin dari beberapa yang udah menyaksikan, udah pernah ikut pendalaman Alkitab, bahwa orang yang hidup dalam pengharapan itu butuh proses, ya. Jadi orang kalau ingin hidup dalam pengharapan, ingin sepenuhnya ditujukan hidupnya, hatinya, rohnya ke pengharapan, yaitu hidup kekal, semua itu butuh proses. Dimulai dari kita punya apa? Iman. Nah, kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa mulai melangkah. Nah, iman dimulai dari percaya. Nah, jadi artinya semua yang dimulai itu adalah dari awal kata percaya. Nah, kata percaya itu nggak bisa diungkiri dengan bentuk huruf, tapi bentuk perbuatan. Nah, jadi kalau orang percaya dimulai dari perbuatannya, dari perbuatan secara jasmani maupun rohani. Nah, dalam hatinya apa? Sungguh-sungguh percaya. Kalau memang iya, pasti imannya itu pasti timbul, bertumbuh, sehingga secara jasmani ia pasti menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan yang Tuhan tidak suka atau tentang, pasti dia akan lakukan, dia akan jauhkan atau enggak bakal melakukan hal tersebut. Nah, hidup dalam pengharapan, ya, kalau kita tahu untuk hidup dalam pengharapan itu prosesnya itu panjang. Nah, mengapa panjang? Karena dalam hidup dalam pengharapan itu kita diperlihatkan dengan kenyataan. Kalau kita nggak sanggup menahan hidup kita untuk melihat kenyataan, lalu kita menyerah, maka pada akhirnya itu adalah kita perumpamannya ya, kita udah ikut pertandingan, udah tengah jalani, karena kenyataan kita tertinggal jauh nih, misalnya ya, kita tertinggal jauh, lalu kita lihat semuanya udah lebih selangkah atau lebih beberapa langkah lebih jauh, mungkin secara pemikiran kita mungkin ya aku menyerah aja lah, mungkin aku nggak bisa menang dan lain-lainnya. Tapi firman Tuhan katakan, ya ini ada hubungannya ya. Yang terdahulu masih ingat kan? Yang terdahulu akan jadi, nggak ada ingat. Yang pertama akan jadi yang terakhir akan menjadi pertama. Nah, firman Tuhan katakan begitu ya. Mirip-mirip lah ya. Saya nggak tahu jelas kalimatnya, tapi itu makna mirip. Nah, firman Tuhan katakan orang yang terdahulu, yang duluan pasti bakal jadi yang terakhir kalau enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi orang yang terakhir, bahkan yang secara posisinya itu adalah yang paling bawah, firman Tuhan katakan bahwa dia bisa jadi yang pertama, bahkan yang memimpin kalau dia tuh sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, semua mungkin terdengar nggak logis secara jasmani, secara pemikiran kita, dalam pikiran kita semuanya nggak logis. Mana ada orang yang terakhir bisa jadi ke depan, lalu yang terdepan bisa jadi yang paling terakhir. Tapi Tuhan bisa lakukan semuanya karena Tuhan menyertai kita. Lalu Tuhan tuh, dalam Tuhan itu nggak ada kata mustahil. Nah, jadi untuk pengharapan yang perlu kita lakukan adalah kita perlu hidup dalam pengharapan, menikmati proses. Nah, kalau kita nggak nikmati prosesnya, kita gagal dalam proses untuk mencapai pengharapan, kita pasti jatuh, lalu secara sadar atau nggak sadar nih, kita pasti bakal masuk dalam dosa. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita hidup dalam ketaatan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, orang menikmati proses ya. Anak Tuhan itu menikmati proses itu perlu namanya konsisten, lalu satu bentuk ketaatan yang hidup dalam hidupnya. Kalau orang nggak taat nih, orang nggak konsisten dalam mencapai pengharapan yang ingin dituju, maka dalam proses yang ia tuju juga, proses yang ia kerjakan juga itu pasti bakal drop atau gagal. Nah, salah satu contohnya yang tadi saya katakan, bentuk cita-cita. Kalau orang melakukan latihan dan lain-lainnya nih, contohnya seseorang pengen jadi ahli pedang, lalu pendekar pedang gitu dan lain-lainnya, kayak samurai dan lain-lainnya. Nah, tapi dalam kesehariannya untuk jadi samurai itu perlu latihan pedang, misalnya contohnya itu 3 jam sampai 4 jam per hari. Tapi sebaliknya orang tersebut malah nggak pernah latihan dan lain-lainnya, maka keinginan untuk jadi samurai itu nggak mungkin pasti terjadi. Nah, oleh karena itu kita dalam Tuhan juga
kita perlu sadar bahwa untuk mencapai pengharapan kita tuh perlu hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan itu yang menentukan apakah kita bisa menikmati proses. Nah, mungkin kata ketaatan itu sangat ganjil dalam hidup kita karena untuk melakukan ketaatan, melakukan suatu kegiatan supaya itu menjadi konsisten itu butuh waktu. Nah, saya pernah katakan gini, untuk menjadi satu kebiasaan nih, untuk menjadi satu kegiatan itu menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan berulang-ulang, itu tuh minimal itu perlu waktu sekitar 3 minggu hingga 1 bulan. Nah, itu baru kebiasaan kecil, karena dalam jangka waktu hanya kurang dari 3 minggu dengan 1 bulan, itu tuh biasa orang udah kebiasaan, bisa jadi longgar lagi kebiasaannya karena waktu yang dalam kata arti itu kecil waktunya. Tapi supaya orang itu bisa kebiasaan terus menerus melakukan supaya jadi gaya lifestyle, itu tuh butuh waktu mungkin sekitar setengah tahun bahkan sampai 1 tahun. Nah, waktu yang lama itulah yang menjadikan seseorang itu bisa mengontrol hidupnya. Nah, mungkin dalam kata arti pengalaman ya. Nah, karena kalau udah 1 tahun itu pasti orang tersebut udah pengalaman dalam prosesnya. Oke, yang ketiga adalah ini yang paling harus kita perhatikan baik-baik dalam supaya kita sadar sepenuhnya adalah kita perlu takut akan Tuhan. Nah, untuk takut akan Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama tadi hidup dalam pengharapan, lalu keduanya hidup dalam ketaatan. Kalau kita pengen hidup takut akan Tuhan, tapi kita nggak pengen lakukan hidup dalam pengharapan, kita nggak mau hidup dalam proses, nggak mau lakukan proses, atau kita nggak mau konsisten komitmen dalam Tuhan, tapi kita pengen takut akan Tuhan, itu tuh seperti rumpama gini, semut pengen ngangkat batu tuh ukurannya itu beratnya itu 1 ton. Nah, sangat ganjil dan mustahil. Nah, Tuhan sendiri katakan bahwa supaya Tuhan mengakui, supaya Tuhan mengasihi, mau mengakui kita sebagai anak Tuhan, kita perlu melakukan hidup dalam Tuhan. Nah, untuk itu, mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Supaya kita tuh bisa diam di bait Allah, kita bisa mengerjakan semuanya itu dalam bimbingan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak takut akan Tuhan, pasti jelasnya adalah kita tuh pasti nggak hidup dalam ketaatan. Kemudian kita dalam hidup kita nggak ada pengharapan, bahkan iman kita sudah mati, karena yang tadi saya katakan adalah kita nggak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, lalu dalam hidup kita sepanjang hidup kita ini kita setiap hari kita meyakini pengharapan kita dengan iman kita, lalu dalam bentuk fisiknya adalah kita taat dalam bentuk contoh misal baca Alkitab, doa, lalu merenungkan. Nah, itu tuh udah jelas bahwa kita melakukan kehendak Allah. Yang menjadi kesenangan adalah Allah akan mengasihi kita lebih lagi. Nah, mungkin secara jasmani orang lain mengatakan sok suci, kemudian sok rajin dan lain-lainnya. Tapi Tuhan sendiri katakan adalah penghormatan itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Jadi kalau kita terus mengharapkan penghormatan dari manusia, cepat atau lambat itu kita jatuh lagi dalam dosa. Karena Tuhan sendiri katakan dalam Alkitab sendiri nggak ada tertulis bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, kita dihormati oleh semua manusia. Tapi Tuhan sendiri akan menghormati kita. Bahkan Tuhan sendiri katakan Dia akan mengangkat kita. Nah, orang yang merendahkan diri, orang yang merendahkan hati, merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Itu menjadi satu kebenaran supaya kita tuh semakin hidup sungguh-sungguh. Kita baca di Amsal Amsal 23 ayat 17. Nih, dikatakan begini. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, firman Tuhan katakan, saya lebih rujuk ke ayat 18 ya.
Firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, firman Tuhan katakan bahwa masa depan itu pasti ada. Lalu harapan kita itu nggak bakal hilang. Tuhan sendiri katakan harapan kita nggak bakal hilang. Jadi itu udah menjadi ya dan amin. Nah, itu mengapa kita perlu takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, secara keinginan kita pasti nggak ada. Lalu kita pengen mengharapkan satu hal yang baik dalam hidup kita, mungkin bisa jadi kebaikan bagi orang lain, itu nggak bakal terjadi karena kita nggak takut akan Tuhan. Ya mungkin secara jasmani kita lihat secara jasmani kita nggak takut akan Tuhan, tapi kita bisa berbuat baik. Tapi itu nggak bakal membuat satu sukacita yang berkesan dalam hidup kita. Tapi hanya satu bentuk kesenangan. Bahkan ketika kita berbuat baik, tapi di luar Tuhan, hati kita itu pasti memikirkan satu hal yang itu bisa memuaskan diri kita. Padahal semua yang kita lakukan itu, contohnya berbaik dalam Tuhan itu menunjukkan bahwa kita itu menunjukkan sikap Kristus. Kita berbuat baik dalam Tuhan. Nah, singkatnya adalah kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan itu selalu menjamin satu hal. Nah, takut akan Tuhan, di Amsal katakan takut akan Tuhan adalah permulaan. Nah, firman Tuhan katakan adalah bahwa kita hidup dalam Tuhan itu adalah supaya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya, kita semua ya, termasuk saya, itu nggak bakal terus-menerus itu bisa tetap dalam Tuhan. Nah, Tuhan sendiri katakan kalau kita nggak sungguh-sungguh, artinya kita melepaskan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ada perumpamaan, ya mungkin minggu lalu saya udah kasih tahu juga bahwa Tuhan Yesus katakan anak Tuhan itu nggak bisa berdiri di dua perahu. Lalu anak Tuhan itu nggak bisa menyembah dua kepercayaan, menyembah Mamon, mengharapkan Mamon, lalu mengharapkan Tuhan. Pasti salah satunya lebih mengasihi, yang satunya malah mengkhianati. Nah, Tuhan nggak mau kita di dalam Tuhan adalah kita lebih mengasihi apa yang bentuk nyata langsung bisa kita rasakan, tapi sementara lalu kita mengkhianati Tuhan yang setiap hari memberikan rahmat selalu baru, lalu selalu setiap hari menjaga, membimbing, lalu melindungi. Nah, Tuhan gak mau. Oleh karena itulah kita perlu sadar sepenuhnya bahwa ketika kita ingin hidup kudus dalam Tuhan, ya, kita ingin melakukan satu hal yang berkesan buat Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, tiga hal ini menjadi mutlak. Yang pertama, hidup dalam pengharapan, tapi nggak mau menikmati proses. Kemudian yang kedua, hidup dalam ketaatan, tapi nggak mau taat dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, mau takut akan Tuhan, tapi nggak pengen lakukan proses, nggak mau menikmati proses. Nah, pada akhirnya semua yang kita inginkan lalu kita dambakan itu semuanya menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu, supaya kita menyadari, supaya kita sadar sepenuhnya bahwa Tuhan itu baik dalam kita, lalu Tuhan itu mau kita kudus, sebab Tuhan itu kudus. Tuhan mau kita kudus supaya kita itu bisa semakin mempererat hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita sekali-sekali jatuh dalam dosa, lalu bertobat, lalu jatuh lagi dalam dosa, itu malah memperburuk keadaan kita dalam hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup kudus dalam Tuhan, ya, jadi pada intinya kalau kita ingin hidup kudus dalam Tuhan, kita ingin melakukan satu hal yang berkenan dalam Tuhan, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, bahkan kita ingin secara sepenuhnya hidup kita ini dikontrol dengan Tuhan, ya, kita perlu melakukan tiga hal tersebut. Takut akan Tuhan. Sebelum melakukan takut akan Tuhan, sebelum kita takut akan Tuhan, kita perlu hidup dalam ketaatan, konsisten. Lalu untuk hidup dalam ketaatan lalu konsisten, kita perlu melakukan kebiasaan atau satu kegiatan yang terus menerus diulang. Lalu supaya kita hidup semakin taat dalam Tuhan, kita perlu punya pengharapan, ya. Yang jelas pengharapannya itu bukan pada pengharapan di dunia ini, tetapi pengharapan kita yang kita arahkan adalah pengharapan hidup kekal. Karena kalau kita nggak mengharapkan hidup kekal, jadi pertanyaannya adalah mengapa kita percaya kepada Tuhan kalau kita nggak mengharapkan hidup kekal, ya?
Jadi nggak perlu repot-repot kita takut akan Tuhan, lalu kita taat kepada Tuhan, tapi kita nggak pengen hidup dalam surga, lalu kita nggak pengen punya pengharapan kehidupan kekal. Nah, mungkin hanya ini yang mau saya sampaikan. Ya pada intinya, ya biar saya simpulkan, pada intinya orang yang pengen hidup kekal atau orang yang pengen hidup dalam sukacita yang nggak pernah sirna atau pengen hidup kudus lalu menerima mahkota kehidupan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dimulai dari konsisten, ketaatan, punya pengharapan. Kalau nggak punya pengharapan, jelas pasti nggak punya dalam hidupnya itu komitmen, konsisten, lalu satu ketaatan dalam hidupnya. Tapi kalau orang pengen punya pengharapan dalam hidupnya, pengharapan kekal, pasti dalam bentuk nyatanya itu dia menunjukkan konsistennya. Menunjukkan atau nggak menunjukkan, pasti dia lakukan adalah konsistennya dalam Tuhan. Ya, salah satu contoh yang sering kita dengar, yang berkali-kali kita dengar, baca Alkitab, PMR, ya, praying, PMR, M-nya itu meditate, lalu reading Holy Bible, ya, baca Alkitab. Nah, mungkin hanya yang mau saya sampaikan supaya kita sadar sepenuhnya ketika kita percaya dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang Tuhan standarkan adalah kita perlu hidup kudus. Seperti yang udah kita bahas selama ini, yang kita udah perhatikan, kita udah dengar dari Bapak Gembala, dari Ibu Gembala juga, supaya kita mencapai standar yang Tuhan kehendaki, supaya kita hidup kudus. Tuhan gak pernah pasang status bahwa hanya gembala yang gak perlu hidup kudus, sisanya harus hidup kudus. Enggak, tapi Tuhan sama ratakan semuanya, bahwa semua anak Tuhan perlu hidup kudus. Nah, bahkan termasuk orang-orang besar, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, itu juga harus menjaga hidupnya supaya hidup kudus. Jadi nggak ada pemikiran, jangan berpikir bahwa ya penetapan hidup kudus mungkin hanya untuk jemaat atau orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Mungkin yang udah percaya kepada Tuhan bisa mungkin yang udah percaya kepada Tuhan atau udah terlalu lama biasa dengan kehidupan rohani, mungkin gak perlu hidup kudus karena bisa mengatasi dan lain-lainnya. Tapi firman Tuhan katakan, kuduslah sebab aku kudus. Jadi itu suatu syarat standar bahwa sebagai anak Tuhan, supaya kita diakui, dikasihi Tuhan, kita harus melakukan, yaitu suatu perbuatan, suatu kondisi di mana kita diakui sebagai orang-orang kudus. Karena surga sendiri, ya, saya katakan apa yang pernah saya terima, bahwa surga sendiri itu isinya adalah orang-orang kudus, orang-orang kudus yang pernah berdosa di bumi. Jadi nggak ada namanya kalau orang yang percaya pada Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak pernah berdosa. Ya ada paling Tuhan Yesus, ya. Baik, kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menjalankan sepenuhnya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak dalam Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengerjakan semuanya Tuhan untuk kami Tuhan.
Dan akan hal itu Tuhan kami ingin sadar Tuhan, betapa berjuangnya Engkau Tuhan dalam kami juga Tuhan. Kami ingin sadar sepenuhnya Tuhan, bahwa kami ingin melakukan semua yang Engkau kerjakan Tuhan. Kami ingin berguna dalam Engkau Tuhan. Kami ingin kudus Tuhan. Kami mencapai standar yang Kau tetapkan Bapa. Kami mengerjakan semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kami Tuhan yang bersungguh-sungguh Engkau, kami percaya Tuhan, kami selalu menghasilkan satu hal yang berguna dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik. Ku mau serahkan Kau yang baik. Terima kasih. Ku mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Yesus, kasih-Mu nyata sempurna. Kami mau datang kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya nerabase. Kirabalabasya nerabaso. Haleluya. Heranasya nerabase. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau berserah kepada-Mu dalam pengharapanku. Terima kasih Tuhan.
kami kan tenang. Haleluya, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman. Harapanku Tuhan, di dalam hanya ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dikatakan dengan iman kita, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dengan iman kita katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, ku percaya. Haleluya, haleluya, harapanku di dalam-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapan kami di dalam-Mu, Yesus, 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 Yesus. Haleluya, kami percaya kami aman di dalam-Mu. Harapan
Tuhan. Segenap iman kami, harapan kami dalam-Mu Tuhan. Kami mau arahkan dalam-Mu Tuhan. Kami takut akan Engkau Tuhan. Dalam segala hidup kami Tuhan, perbuatan kami Tuhan, kami takut akan Engkau Tuhan. Kami ingin percaya dalam Engkau Bapa sepenuhnya dalam hidup kami, sepenuhnya Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan, kami takut akan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan. Kami ingin dipakai oleh Engkau lebih lagi. Setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, bila kami merenungkan satu hal Tuhan, bahwa kami ingin hidup dalam Kau sungguh-sungguh Tuhan, bukan setengah Tuhan, tetapi sepenuhnya Tuhan. Segala tangan kaki kami Tuhan Kau pakai Tuhan, memuliakan nama-Mu. Seluruh indera dalam hidup kami Tuhan Kau pakai Tuhan, bila semuanya itu memuliakan nama-Mu. Kami ingin penuh Tuhan kesadaran kami Tuhan, semakin bekal kami Tuhan, mengerjakan segala aktivitas kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami takkan takut Tuhan dalam bentuk kondisi apapun Tuhan, karena iman kami kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Dan kita akan mendengarkan sebagian dari pengumuman. Besok kita ada ibadah. Besok kita ada ibadah umum jam 9.30 di FB dan IG. Dan hari Sabtu depan juga kita akan ada youth lagi ya, sama seperti saat ini jam 6 sore di live streaming. Saya kembalikan kepada Mbaknya. Ya, kita akan doa pulang, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih Tuhan, kami sebagai anak muda-Mu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, percaya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Kemanapun Engkau ingin mengarahkannya Tuhan, kami percaya semuanya itu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak, dalam kehidupan kami sekarang hingga masa depan nanti Tuhan, kami percayakan sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik mengatur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Bila Kau memberkati kami Tuhan, dalam segala aktivitas apapun Tuhan, Kau lindungi Tuhan, Kau menjaga kesehatan kami Tuhan dalam situasi ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan secara penuh Tuhan, bila Kau membimbing kami Tuhan, Kau mengajar kami lebih lagi Tuhan dalam aktivitas rumah kami Tuhan. Kau terus menyatukan kami Tuhan. Kami ingin terus memperkuat hubungan kami dengan Kau Tuhan dalam situasi ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau memberkati terus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Kau memberkati kami Tuhan. Semakin bertumbuh kami dalam Engkau Tuhan. Kami ingin semakin terus menerus tumbuh dalam Engkau Tuhan, memperkuat hubungan kami dengan Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, bila Kau memberkati kami Tuhan. Dalam nama Bapa kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.